pertemuan online minggu ini. Nanti terkait lanjutannya bisa dikerjakan secara mandiri ya, contoh soalnya. Memang semua nanti ini kita bahas, tapi untuk contoh soalnya ada beberapa yang eh, dilanjutkan mandiri ya. Bisa dilanjutkan sendiri di rumah ya. Oke, kita langsung saja. Materinya itu adalah permodelan pada domain frekuensi. Ya, nah permodelan pada domain frekuensi ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang review transformasi Laplace, kemudian transfer function, ya rumusnya apa transfer function, output per input, kemudian persamaan diferensial menjadi transfer function, ya. Nah, kalau eh, hari ini, minggu ini kita akan belajar transfer function, ya penerapannya. Penerapan transfer function di rangkaian listrik, ya rangkaian elektronika, ya seperti ini ya, rangkaian elektronika seperti ini. Nah, rangkaian elektronika itu terdiri dari 3 komponen dasar yang utama, yaitu ada kapasitor, ada resistor, ada induktor. Ya, ada kapasitor, C, R, dan L, ya, atau RLC, ya, RLC. Nah, untuk yang pertama, komponen pertama yaitu kapasitor. Kapasitor, ya, kita bisa mencari tegangan pada kapasitor, bisa mencari arus pada kapasitor, ya. Kemudian bisa mencari impedansinya, ya, dan lain-lain. Ya, yang pertama adalah kita bisa mencari tegangan pada kapasitor, ya. Tegangan kapasitor, ya, tegangan pada kapasitor itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Ini ya, VT sama dengan I per C, 1 per C kali integral dari batas bawah batas atas IT dt. Ya, IT dt. Kemudian kalau arus, ya, mencari arus itu I sama dengan C dikali turunan pertama dari tegangan. Ya, kebalikannya dari ini. Ya, kalau mencari V, kapasitor itu pakai integral, kalau mencari arus pada kapasitor itu turunan pertama, ya. I sama dengan C dikali dV per dt. Kemudian kalau diketahui muatan listrik juga bisa kita mendapatkan tegangannya, ya. Ini kita turunkan dari persamaan nomor 1 ini. Ya, persamaan nomor 1 kan 1 per C kali integral dari 0 sampai 1 IT dt. Ya. Nah, sebelumnya itu kan dikasih tahu ya, dulu pas mata kuliah RL ya. Dulu kita sudah pernah belajar bahwa rumus I ya, I itu sama dengan turunan pertama dari muatan. Ya. I itu turunan pertama dari muatan ya. Jadi ini ya. Berarti I sama dengan dq per dt. Dq per dt. Ya. Maka tadi VC ya, V pada kapasitor, tegangan pada kapasitor itu sama dengan 1 per C kali integral batas bawah batas atas dari IT dt. Ya. Maka kalau diketahui muatan, maka rumus VC-nya itu menjadi berapa? 1 per C dikali integral batas bawah batas atas dari I-nya kita, semua komponen I-nya diganti dengan dq per dt. Ya, kali dt. Ya, ini bisa coret ya, coret, ya. Maka VC T sama dengan 1 per C, ya, integral dari dq berapa? Integral dari dq. Integral dari dx sama dengan x. Integral dari dz sama dengan z. Integral dari dq, ya, Q. Ya, ini Q. QT. Ya, ini rumusnya. Kalau diketahui muatan ya, muatan listrik, dicari tegangannya, maka rumusnya adalah VC T sama dengan 1 per C kali QT. Ini ya, nih, persamaan ketiga ini. Ya.
Kemudian mencari impedansi atau hambatan dalam dari kapasitor. Hambatan dalam itu satuannya apa? Ya ohm. Ya, itu ya impedansi hambatan dalam 1/Js. Kemudian ada juga admittance. Ya, admittance itu kebalikan dari impedansi. Ya, sama dengan Js. Ya, itu untuk kapasitor ya. Kemudian lanjut kita ke resistor. Resistor, ya, mencari tegangan resistor ya, pakai hukum Ohm, berarti V sama dengan I dikali R. Kalau mencari I sama dengan 1/R kali VT. Mencari VT ya diturunkan dari persamaan pertamanya resistor ini, tegangan resistor. Ya, komponen I-nya I diganti dengan dG per dt. Ya, menjadi VT sama dengan R dikali dG per dt ini. Ya. Kemudian mencari impedansi dari resistor ya R. Admittance dari resistor ya G atau sama dengan 1/R atau sama dengan konduktivitas. Kebalikan dari hambatan adalah konduktor ya, konduktivitas, seberapa tingkat konduktornya, tingkat konduktivitasnya ya. Tingkat menghantar listriknya ya. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga ada induktor. Ya. Mencari tegangan induktor, gimana? Ya, VT sama dengan L kali DI per dt. L kali DI per dt. Ya. Mencari I, ya dibalik. Kalau ini turunan, kalau nyari I ya integral. Jadi 1/L kali integral VT dt. Mencari tegangan dari muatan, ya ini dimasukkan ke persamaan satu induktor. Semua komponen I diganti dengan dG per dt. Menjadi VT sama dengan L kali D kuadrat Q per dt kuadrat. Ya. Mencari impedans dari induktor, ya, Z sama dengan L kali S. Ini sambil dicatat ya, sambil dicatat. Kemudian admittance itu kebalikan dari impedans, sama dengan 1/Ls. Ya. Satuan dari admittance apa? Satuan dari impedansi itu ohm. Satuan dari admittance ini mos. Ya, mos. Tapi dibalik ya. Dibalik ininya. Lambangnya. Gitu ya. Itu admittance. Kemudian untuk mencari transfer function, ya, transfer function itu dapat diperoleh menggunakan hukum Kirchhoff voltage law. Ya, dengan menjumlahkan semua tegangan ya, yang ada sama dengan 0 ya di setiap loop atau mesh. Ya. Ya. Untuk kapasitor, rumus tegangannya sama dengan Vs sama dengan 1/Js kali Is. Untuk resistor, Vs sama dengan R kali Is. Untuk induktor, Vs sama dengan Ls kali Is. Maka transfer function-nya sama dengan V per I, di mana V ini sebagai output, I itu sebagai input. Ya, maka Z-nya ini isinya Z. Impedansi ya, ini impedansi. Gitu ya. Nih. Ya, sama seperti ini ya. Ini misalnya mencari tegangan pada kapasitor. Rumus tegangan apa? V sama dengan I kali R. I-nya ini ya, I-nya tidak bisa tergantikan ya. V ini. Nah, R-nya ini kita masukkan impedansinya. Impedansi dari kapasitor 1/Js. Ini 1/Js kali I. Impedansi dari resistor R, berarti V sama dengan R kali I. Impedansi dari induktor L kali S, menjadi Vs sama dengan L kali S kali IS. Gitu ya. Ini transfer function-nya. Transfer function itu pokoknya output per input. Ya. V per I. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Tentukan transfer function dari rangkaian berikut ketika outputnya itu diambil di komponen kapasitor. Paham ya maksudnya ya? Ini diberikan rangkaian RLC sebagai berikut. Tentukan transfer function-nya. Tentukan transfer function-nya. Outputnya ngambil di sini.
C sini, VC. Inputnya yang ngambil dari sumber. Ya, maka transfer function-nya berapa ini? Gimana Mas Mbak? Ini kita gambarkan lagi ya. Gambarkan lagi. Kan gambarnya tadi gini ya. Ini ya. Ini R, ini L, ini C. Ini VT. Maka transfer function di sini berapa ini? Ini artinya VC ya. Ini VC. Arah loopnya seperti ini. Ya. Ini positif, ini negatif. Ya. Maka VC per VS berapa? Gitu kan? Ya, kita jawab ya. Ini pakai hukum apa? Hukum Kirchhoff yang KVL. Coba. KVL. Bunyinya adalah sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Ya. Berarti dia melewati komponen apa saja? Komponen R. Ya, R itu rumusnya apa? R dikali IT. Ya. Kemudian melewati komponen L. L itu gimana tadi? Tegangan. Ini ya, kita lihat tabelnya. Ini ya, L ya. Nyari tegangan pada induktor. L kali DI per DT. L kali DI per DT. Ya. Ditambah 1 per C ya dikali integral batas bawah batas atas dari apa? Dari DI T kali DT sama dengan VT. Ini ya. Ini. Ini persamaan pertama. Kemudian gimana lanjutannya? Kita ganti semua komponen I dengan ini ya. dq per dt. Semua komponen I kita ganti dengan dq per dt. Jadi ini R kali dq per dt ditambah L kali d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C kali integral. Ini bukan DI ya. Ini I saja ini. IT. Kali integral dq per dt kali dt sama dengan VT. Ya. Terus ini bisa nggak disederhanakan lagi? Udah ya. Ini persamaan satu. Ya, persamaan satu. Kemudian persamaan kedua. Persamaan kedua kita ambil, ini kan ada VC, seharusnya ada VC, ada VS ya. Ya. Ini masih ada VS-nya saja atau VT-nya saja. VC-nya dapat dari mana? Ya, ini VS gini ya. Nah, kita cari persamaan kedua. Persamaan kedua ngambil dari sini ya. Ngambil dari komponen outputnya, rangkaian outputnya. Ya, dari komponen C. Ya, komponen C. Komponen C tadi, VC rumusnya apa VC? VC rumusnya adalah 1 per C dikali Q ya. 1 per C dikali Q. Atau Q sama dengan C dikali VC. Ini persamaan kedua. Ya, persamaan kedua. Ya udah, ini kita semua komponen Q kita ganti dengan C kali VC. Ya, maka persamaan kedua ini menjadi R dikali D, R kali C dulu ya, R kali C dikali dVC per dt. Ditambah L kali D kuadrat, L kali C juga, D kuadrat VC per dt. Ditambah 1 per C kali integral D
Sorry. Ini berarti ada komponen C-nya juga ya. Ini ada C. Berarti ini kali C kali integral dVc per dt. Ini kali dt. Sama dengan Vt. Ya. Yang bisa coret, kita coret ya. Ini ya coret ya. dt sama dt. C sama C. Ya. Kita coba hitung. Mas, numpang ya, Mas? Ya. Nah, kita kembali ke ini, kita integralkan dulu ya ini ya. Ini R kali C dVc per dt ditambah L kali C d kuadrat Vc per dt ditambah integral dari dVc berapa? Yaitu Vc ya, sama dengan Vt. Kemudian ini adalah persamaan diferensial ya, bentuknya persamaan diferensial ya ini ya. Ini kita ubah atau kita konversi ke persamaan domain S. Kenapa domain S? Karena supaya bisa kita cari frekuensi responnya atau transfer functionnya. Ya, ini kita ubah dulu ke domain S. Ya, pakai teorema yang di tabel dulu, yang minggu lalu. Teoremanya dibuka dulu. Kan ada bunyinya seperti ini ya. Ya, R kali C kali dVc per dt. Maka kalau kita bawa ke domain S, jadinya seperti apa? R kali C kali S pangkat 1 kali fungsinya Vc. Benar ya? Ditambah L kali C kali S kuadrat, karena ini kuadrat ya, dikali Vc. Ditambah Vc. Sama dengan, ini bukan Vt lagi, tapi Vs. Itu ya. Maka yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan adalah Vc per S. Vc per V ya. Vc per Vs ya. Maka Vc per Vs ini aljabar biasa ya. Vc per Vs sama dengan 1 per apa? LCS kuadrat ditambah RCS ditambah 1. Ya. Ini sudah transfer function-nya. Yang sudah ditanyakan ini ya. Ini yang ditanyakan ya. Ini jawabannya. Nah, supaya lebih rapi, kita ganti konstanta dari S kuadrat sama kita ganti menjadi sama dengan 1. Ini kita ganti sama dengan 1 ya. Berarti kita bagi ya dengan L kali C. Ini bagi dengan LC per LC. Maka VC per VS sama dengan ya, 1 bagi LC ya 1 per LC per S kuadrat ditambah berapa? R per L kali S ditambah 1 per LC. Jadi ya wis ini jawabannya. Ini transfer function-nya. Ya, transfer function dari input V dan outputnya VC. Ya, kalau kita gambarkan blok diagramnya seperti ini. Ini inputnya adalah V, outputnya adalah VC. Transfer function-nya sama dengan 1 per LC sama dengan S kuadrat tambah R per L S ditambah 1 per LC. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu mau nanya, berarti ini Ya. dibagi yang atas sama bawah dibagi sama LC ya, bukan dikali ya, Bu? Dibagi karena kenapa dibagi? Karena supaya menghilangkan LC-nya ini, Mbak. LC konstanta dari S kuadrat. Dibagi. Kalau dikali kan nggak bisa hilang.
Ya, Baik, baik Bu. Terima kasih Bu. ini ya, jadi seperti ini. Ada lagi yang lain? Si Bu ingin bertanya, Bu. Ya, Di silakan. yang di scroll atas, Bu, kan sebelumnya ada yang disubstitusi ya, Bu ya. Jadi Mm-mm. VC dikali C. Si C-nya itu tidak diferensialkan karena dia nilainya konstan ya, Bu ya. Makanya dia nggak di dalam Iya, DT. betul. C-nya itu konstanta. R, C, dan L itu konstanta. Jadi R, L, dan C itu kenapa tidak masuk ke turunan atau tidak masuk ke integral? Karena konstanta dan tidak berubah terhadap waktu. Yang berubah terhadap waktu apa? Tegangan dan arus. Ya, ini kan berarti tegangan dan arusnya diintegralkan, diturunkan ya, karena dia berubah terhadap waktu. Kalau kita beli resistor 1 k ohm sekarang dan minggu depan kita coba tetap 1 k ohm. Kenapa? Karena tidak berubah terhadap waktu. Itu ya. Siapa tadi? Iqbal ya? Iya, Bu. Ada lagi Makasih yang banyak lain? ya, Bu. Ya, ya Iqbal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita next ya. Kita next. Nah, ini ya tadi soalnya ya. VC per V. Ya, ini jawabannya. Ini pada single loop, pada loop tertutup, pada satu loop tertutup ya. Kemudian kalau 2 loop tertutup gimana? Ya, seperti ini ya. Ini 2 loop tertutup. Ya, coba kita bawa ke sini dulu. Ya, yang ditanyakan di sini ya adalah tentukan transfer function dari I2 per Vs. Jadi I2 itu adalah outputnya. Outputnya ngambil dari I2. Ya, outputnya ngambil dari I2. Ini ya, iya. Ini pakai KCL apa KVL? Kira-kira. Ya dua-duanya bisa ya. Coba kita yang pertama ini pakai KVL dulu. Berarti sigma V sama dengan 0. Ya, berarti di sini ada 2 loop ya, atau 2 mesh ya. 2 mesh. 2 loop. Kita coba lihat loop yang pertama. Loop yang pertama. Ya, gimana? Dia melewati apa saja itu? Melewati komponen apa saja? Melewati komponen R1 dulu. Berarti langsung aja ya. V sama dengan R1 dikali I1. Ditambah apa? Tegangan dari induktor apa? Tadi tegangan dari induktor adalah L kali S, benar ya? L kali S kali I1 min I2. Karena terletak di kedua loop ya, L-nya ya. Sama dengan VT. Ini menjadi persamaan pertama. Ya, jelas ya? Kemudian loop yang kedua sekarang. Loop yang kedua. Ya, adalah LS kali I2 min I1 ya, ditambah R2 kali I2 ditambah 1/RS kali I2 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Ini ya, ini persamaan 1 dan persamaan kedua dari kedua loop. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita cek ya. R1 I1 L kali S kali I1 min I2 sama dengan VT. L kali S I2 min I1 tambah R2 I2 R1/CS ya, Kia. 1/CS. Ini ya, 1/CS kali I2 sama dengan 0. Ya. Kemudian goalnya, tujuannya kita mau mencari I2 per VS. Ya. I2 per VS. Ya. Kalau nggak dapat
semuanya ya minimal I2-nya dulu. Ya, I2-nya. Ya. Gimana cara nyari I2? Dari kedua persamaan ini. Gimana cara nyari I2? Pakai metode eliminasi, substitusi. Ya. Tapi kita pakai cara yang lain ya. Pakai cara matriks atau namanya metode Cramer rule. Cramer rule. Ya. Ini mirip seperti metode eliminasi substitusi tapi pakai matriks. Ya. Ini gimana matriksnya berarti? Matriksnya adalah ya, ini kali dengan I1, I2 sama dengan ya sekian ya. Berarti apa yang isinya? Isinya di dalam kotak ini apa kira-kira? Ini yang konstantanya I1 adalah R1 tambah LS. Ya. Konstantanya I2 di loop 1 itu adalah min LS. Konstantanya I1 di loop 2 adalah min LS. Konstantanya I2 di loop 2 adalah LS ditambah R2 ditambah 1 per CS. Benar ya? R1 tambah LS min LS min LS LS tambah R2 tambah 1 per CS ya. Kali I1 I2 sama dengan VS. Sama dengan VS dan 0. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kita tujuannya mencari I2. Ya, I2. 2 ini. Nah, kalau mau mencari I2 menggunakan metode Cramer rule, maka semua komponen atau konstanta di I2 ya itu ditutup. Ya, jadi ini di-ignore. Tutup ya, yang ini ditutup ini. Diabaikan dulu. Ya. Berarti yang kita lihat ya yang tidak ditutup. Ya, maka untuk mencari I2 kita lihat yang tidak ditutup. Itu sama dengan ini ya, R1 ditambah LS, bawahnya min LS, terus sampingnya sini adalah ini ya. Ini VS dan 0. Ya. Nah, per delta. Ya. Sama dengan berapa ini? Determinan dari yang saya kotai. Ya. Berapa? R1 ditambah LS sama dengan kali 0 sama dengan 0. Minus kurangi LS kali VS. Berarti ya LS kali VS ya. Per delta. Ya, ini I2. Maka kalau I2 yang ditanyakan kan I2 per VS. I2S sama dengan per VS sama dengan I2-nya adalah LS, L kali S kali VS per delta dulu ya. Delta kali VS. Nah, ini coret ya, VS sama VS. Maka I2 per VS sama dengan LS per delta. Ya, tinggal LS per delta. Maka deltanya ini berapa? Ya, delta itu adalah konstanta dari I1 dan I2. Ya, berarti ini ya, ini delta ini. Ini delta. Deltanya adalah R1 tambah LS, ini min LS, ini min LS, terus yang bawahnya LS plus R2 ditambah 1 per CS. Ya, ini dideterminankan ya. Sama dengan berapa? Ini kali ini plus ini kali ini. Ya, ya, ini kali ini. Ini kali ini dikurangi ya, minus ini kali ini. Ya. Maka hasilnya adalah R1 ditambah LS kali LS ditambah R2
ditambah 1/CS kurangi L kuadrat S kuadrat. Ya. Nah, ini kita jabarkan ini. R1 tambah LS kali sampingnya. Ya, SCTV ya. Berarti R1 LS ditambah R1 R2 ditambah R1 per CS ditambah L kuadrat S kuadrat ditambah LSR2 ditambah L per C. Ya, S coret ya. Dikurangi oleh L kuadrat S kuadrat. Coba kita ulangi lagi ya. R1 LS tambah R1 R2, R1 per CS, LS kuadrat tambah LSR2 tambah L per C. Ya. Yang bisa dicoret mana? Yang ini ya, LS sama LS. L kuadrat S kuadrat ya. Maka hasilnya adalah, langsung aja ya, berarti I2 per V. I2S per VS. Sama dengan L kali S per delta. L kali S per delta. Di mana delta tadi sudah kita cari. Sama dengan ini. R1 L kali S tambah R1 R2 tambah R1 per CS tambah LSR2 tambah L per C. Ya, L per C. Kemudian supaya bagus gimana ini? Ini kita kalikan dengan CS ya. Kita kalikan dengan CS supaya nggak ada perperan itu. Kita kalikan CS supaya ada polinomial kuadrat ya. Polinomial sama dengan 2 dan nggak ada perperan. Ya, ini sama dengan berapa? LCS kuadrat per ini sama dengan R1LC terus tambah R2LC S kuadrat. Benar ya? Terus ditambah R1 R2 tambah L kali S ditambah R1. Ini ya, ini jawabannya. Jawaban transfer function dari I2S per VS. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini pada dua loop tertutup. Pada dua loop tertutup. Ada yang mau ditanyakan? Ibu ingin bertanya lagi, Bu. Silakan. Untuk Boleh. yang si komponen barunya, si S ini awalnya dari mana ya, Bu ya? Jadi LCS kuadrat. Sebelumnya kan cuma ada RLC ya, Bu. Yang mana itu, Iqbal? Yang ini? Yang Iya, ini? di semuanya, Bu. Jadi ada Oh, S ini. kuadratnya. S Ada kuadrat. S kuadratnya. Mulai dari mana? Awalnya kan kita cuma memperhitungkan RL sama C-nya ya, Bu ya. Habis itu Betul. ada S-nya itu Oh, dari mana, Bu, oh iya, mulainya? iya, iya. Maksudnya ya. Iya, iya, iya. Intinya, kan ini kok bisa muncul SS ini kan? SS. Nah, kita lihat tabel yang tadi. Ya. Kan ini mencari tegangan ya. Nih. Tegangan, ya. Tegangan pada kapasitor itu sama dengan 1/JS kali IS. Ya, langsung aja ini. Ya. Terus ini kalau tegangan pada resistor sama dengan R kali
IS. Kalau pada induktor sama dengan L kali S kali IS ya. Ini intinya eh, tegangan itu kan sama dengan I dikali R ya. Nah, R yang ini bisa kita sebut juga sebagai impedansi. Ya, impedansi. Tergantung komponen apa yang kita mau cari. Misalnya ini kita mau cari kapasitor. Ya, berarti impedansinya adalah 1/CS tadi. Berarti tegangannya menjadi V sama dengan 1/CS kali I. Ya, ini ya. Gitu ya. Nanti ya pada akhirnya ya ada S-nya. Ini kita langsung aja. Ini kita langsung ada komponen S-nya. Ya. Kalau ini kan tadi kan kalau yang contoh yang pertama kita mulai dari T. Ya. Kita mulai dari T atau persamaan fisiknya ya. Persamaan fisiknya. Ya, sebenarnya sama aja. Itu ya Iqbal ya. Dimulai tadi dari tabelnya. Siap, Ibu. Makasih banyak, Ibu. Ya, Iqbal. Ada lagi yang lain? Ngerti semua ya? Oke. Oke, ini jawabannya ya. Diatur sedemikian rupa supaya tidak ada perperannya ya atau pembaginya perperan itu ya per. Ini ya jawabannya ya. Kemudian pakai nodal analisis. Ya, pakai nodal analisis ya. Seperti ini ya. Gambarnya sama seperti tadi. Tapi ini mencari transfer function VC per VS. VC per V. Menggunakan nodal analisis. Ya, ini ya. Ini kita copy dulu. Sambil dipahami ya, kalau nggak ada yang tanya, kalau ada yang mau diskusikan silakan. Sambil ditulis juga. Mungkin kecepatan juga ya. Nah, ini pakai nodal ya. Node-nya kita ambil di sini. Gimana caranya ngisi ini, Bentar ya. Ya wis. Ini ya, node-nya seperti ini ya, node-nya ya. Ini, di atas itu VL, di bawah, di sampingnya itu VC. Kita di sini aja ya.
Ya, wes ini VL ya. Berarti kita sekarang lihat node yang L dulu, node L. Kita sekarang pakai nodal analisis ya. Nodal analisis. Berarti gimana? Bisa ya. Berarti kita lihat node L ya, node yang ada di node L berarti I masuk sama dengan I keluar ya. Kita beri arah dulu ya. Ini arahnya masuk. Arahnya masuk, kemudian ini arahnya keluar. Ini arahnya ke kanan, ikuti loop ya, loop yang kedua. Ya. Ini kita cari persamaannya aja dulu ya. Persamaannya. Kita lihat node L. Node L berarti persamaannya adalah yang masuk dulu, I masuk. Berarti VL dikurangi oleh VS per R1. Ya, sama dengan apa? VL per LS. Ditambah VL kurangi VC. Ya, per R2. Ya, ini menjadi persamaan 1. Benar ya? VL kurangi VS per R1 sama dengan VL per LS ditambah dengan VLS per VC. Kurangi ya, kurangi VC per R2 ya. Ini persamaan pertama, persamaan node L ya. Kemudian kita sekarang lihat node C. Ya, VC. Ya, persamaan kedua menjadi ini kita tulis dulu arahnya ke kanan dan ke bawah. I masuk sama dengan VL kurangi VC per R2. Ya. Sama dengan apa? Sama dengan 1 per CS. Belum ya? Belum 1 per CS. Tapi VC per 1 per CS. Ini persamaan kedua. Ya. Itu ya. Ini persamaannya. Persamaan pertama dan kedua. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan ini. Kenapa kok bisa persamaan 1 seperti ini, persamaan 2 seperti ini? Ada yang mau didiskusikan? Pakai nodal analisis ya. Oke? Nggak ada ya? Ya, habis itu ketika kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan 2, persamaannya, ya kita cari pakai Cramer rule tadi. Kita cari apanya? Kita cari VL, VC per V-nya. Ya, ini kita satukan dulu VL, konstantanya VL, ya kita satukan lagi konstantanya VC. Ya, kemudian kita bisa dapatkan nilai transfer function-nya sama dengan sebagai berikut. Ya. Ini caranya sama seperti tadi ya, pakai Cramer rule ya untuk mendapatkan VC per V ya, untuk mengidentifikasi ya yang ini tadi, eliminasi dan substitusi kedua persamaan ya. Ini pakai nodal analisis. Di sini paham ya? Kita lanjut. Ini sudah ya. Silakan dikerjakan. Ini kurang lebih sama ya. Ini tentukan persamaannya saja. Persamaan pada metode MES berikut. Ya, menggunakan metode MES berikut. Ya, ini diberikan rangkaian seperti ini. Rangkaian 3 loop tertutup. 1, 2, dan 3. Persamaannya seperti apa aja? Kita coba lihat persamaan di loop 1. Ya. Di loop 1 berarti 1 ditambah 1 ditambah 2S. Ya. Sama dengan berapa? 2 tambah 2S tambah 2 I1 ya ini. 2S tambah 2 I1. Dikurangi ya. Dikurangi oleh ini 2S tambah 1 ya, kurangi 2S tambah 1 I2 ini ya. 2S tambah 1 I2. Kemudian dikurangi I1 I3. 1 I3 ya. Sama dengan VS. Ini ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3.
Ya, nanti silakan dipelajari soal-soalnya. Kemudian lanjut, tadi kan rangkaian transfer function pada rangkaian RLC. Sekarang transfer function pada rangkaian op-amp. Tahu op-amp ya? Op-amp, operational amplifier. Ya, untuk menambah gain ya, gain amplifier. Ada banyak karakteristik dari op-amp. Yang pertama adalah dia memiliki ada op-amp jenis differential input. Ya, kenapa disebut sebagai differential input? Ya, karena kedua kaki input op-amp ya itu ada nilainya ya, diberikan input ya, maksudnya tidak di-groundkan ya, input. Jadi kedua input op-amp, kedua kaki plus minus op-amp ya itu di input positif kurang V1 ya. Kemudian op-amp memiliki karakteristik lagi yaitu high input impedance, low output impedance, dan high constant gain amplification. Ya. Kemudian ini untuk mencari tegangan output dari op-amp itu didefinisikan sebagai berikut. V output sama dengan min A kali V1, di mana A itu adalah gain-nya. Ya. Gain sama dengan atau A sama dengan V0 per V1. Ya. Kemudian ada dua jenis op-amp. Yang pertama adalah inverting op-amp dan yang kedua adalah non-inverting op-amp. Apa itu inverting op-amp? Inverting op-amp namanya inverting, namanya aja inverting. Berarti artinya adalah invert ya. Invert itu kebalikan, berkebalikan. Berkebalikan terhadap apa? Kebalikan terhadap positif. Ya, awalnya positif jadi dibalik negatif. Ya, berarti inverting itu artinya negatif ya. Jadi input masuk ke kaki negatif. Pin input masuk ke kaki negatif. Kaki yang lain masuk ke ground. Ini inverting op-amp. Rumus transfer functionnya dari inverting adalah VO per VI sama dengan min Z2 per Z1S. Min Z2 per Z1S, di mana Z2 itu adalah impedansi dari feedback op-amp. Dan Z1 itu adalah input dari op-amp. Ya, inverting adalah rumusnya adalah min Z2 per Z1. Ya, ini contohnya ya, nanti dikerjakan ya, dipelajari. Tadi rumusnya inverting apa? Min Z2 per Z1. Ya. Z1-nya berapa? Z1-nya ini. Ya, paralel. C1 paralel dengan R1. Kalau seri, ya kalau Z2 seri ya. R2 ditambah C2. Ini ya. R2 ditambah 1 per C2S. Kalau yang Z1, 1 per C1S tambah 1 per R1. Ini paralel pokoknya, sama aja ya. Dengan 1 per Z1 sama dengan 1 per C1S tambah 1 per R1 sebenarnya. Hasilnya sama. Ya. Nanti setelah diketahui Z1 dan Z2, bisa didapatkan transfer fungsinya berapa? V0 per V1 sama dengan min Z2 per Z1. Ini hasilnya. Ya, coba nanti dihitung benar nggak hasilnya seperti ini. Ini inverting op-amp. Kemudian sekarang non-inverting op-amp. Non-inverting, namanya aja non-inverting, tidak berkebalikan. Jadi dia tetap positif. Berarti pin input masuk itu positif. Per V1, Z1, Z2 per Z1. Jangan lupa X ya. Domain sama Z2 satu. Berarti ZL ya dari R2. Kalau satu
bazar. Ya. Jadi dicoba ya. Silakan dicoba. Ini sudah ada jawabannya. VL per VS-nya sekian. Ya. Dicari transfer function dengan outputnya ngambil dari VL sini. Induktor dan VL per VS-nya sama dengan berapa. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau tanyakan kan? Ada yang mau didiskusikan tentang materinya tadi? Kalau nggak ada, nanti silakan dipelajari ya. Dipelajari materinya. Kalau nggak ada, nanti silakan dipelajari materinya. Ada pertanyaan?